Pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau kita bisa melihat dunia ini, semua isinya, semua masalahnya, bukan dari kacamata kita, tapi dari kacamata Tuhan? Kira-kira apa ya yang bakal kita lihat? Nah, hari ini kita akan coba bedah gagasan yang luar biasa ini dengan dipandu oleh hidup seorang pria yang mendedikasikan dirinya untuk itu, Todd Johnson. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita mulai dengan sedikit refleksi yuk. Pertanyaannya simpel aja. Gimana sih cara kita biasanya melihat dunia? Coba deh jujur, apa yang paling sering memenuhi pikiran kita sehari-hari? Kemungkinan besar fokus kita tuh ada di kolom kiri ini. Pikiran kita ya seputar gereja kita, kota kita, masalah kita. Wajar sih, tapi ya terbatas. Nah, sekarang juga bandingkan sama kolom kanan. Di saat kita lihat gedung, Tuhan lihat jiwa. Waktu kita lihat kota, dia lihat bangsa-bangsa. Dan waktu kita pusing sama masalah hari ini, dia melihat gambaran besar dari seluruh sejarah manusia. Bedanya jauh banget kan? Terus, apa yang mendorong cara pandang Tuhan yang begitu luas itu? Jawabannya ada di sini, belas kasihan. Jadi ini bukan sekedar observasi dari jauh, tapi sebuah pandangan yang lahir dari hati yang benar-benar peduli. Inilah mesin penggeraknya, titik awal dari semua yang dia lakukan. Dan yang akan jadi pemandu kita dalam perjalanan ini adalah Todd Johnson. Anggap aja dia ini semacam kartografer rohani, seorang peneliti dan ahli misi yang menghabiskan hidupnya memetakan dunia, bukan cuma secara geografis, tapi juga secara rohani, supaya kita semua bisa melihatnya dengan lebih jelas. Oke, pelajaran pertama yang bisa kita petik dari beliau adalah konsep yang kuat banget, data dengan hati, artinya menemukan jiwa di balik setiap angka statistik. Seringkali kan, kalau kita dengar data statistik, jutaan orang yang belum terjangkau, atau miliaran penduduk dunia, reaksi kita tuh kayak, kewalahan lihat angka segede ini. Angkanya itu abstrak banget, sampai-sampai rasanya nggak nyata. Susah dicerna. Tapi, disinilah Todd Johnson mengubah cara kita berpikir. Buat dia, statistik itu bukan data yang dingin. Setiap angka adalah seorang pribadi. Setiap angka mewakili satu jiwa yang dikasihi Tuhan, yang punya cerita. Ini kan mengubah segalanya. Dan kenapa ini penting banget? Alkitab ngasih alasannya dengan sangat jelas. Keinginan terbesar Tuhan itu bukan penghakiman, tapi pertobatan. Bukan kehilangan, tapi keselamatan. Belas kasihan yang sama yang kita lihat tadi, itulah bahan bakar di balik setiap angka statistik. Nah, kalau pelajaran pertama tadi soal hati, pelajaran kedua ini soal pikiran. Yuk kita lihat gimana Todd Johnson menggabungkan keduanya dalam konsep iman bertemu intelek. Mungkin kita sering dengar ya anggapan kalau mau beriman kita harus matiin akal sehat kita. Nah, Todd Johnson menolak keras ide ini. Karyanya jadi bukti hidup bahwa iman Kristen itu bukan cuma enggak anti-intelektual, tapi justru bisa diperkaya olehnya. Prosesnya tuh digambarkan dengan keren di sini. Coba lihat alurnya. Dimulai dengan riset dan analisis. Pakai akal budi yang Tuhan kasih. Lalu, ini langkah kuncinya. Hasilnya nggak disimpan buat diri sendiri, tapi dipersembahkan buat Tuhan. Dan hasil akhirnya, pengetahuan itu jadi alat yang kudus, jadi sebuah bentuk penyembahan yang memuliakan Dia. Nah, pengetahuan ini secara alami membawa kita ke pelajaran yang ketiga, misi global kita, sebuah tanggung jawab untuk bertindak. Jadi, apa sih yang ditemukan dari semua risetnya itu? Johnson menyajikan 3 kenyataan yang menampar gereja. Pertama, pekerjaan rumah kita belum selesai. Masih banyak bagian dunia yang belum terjangkau. Kedua, akses untuk membaca firman Tuhan itu belum merata. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, gereja itu didesain untuk diutus keluar, bukan cuma untuk kumpul-kumpul di dalam. Ini panggilan untuk bergerak. Dan biar kita luruskan ya, ini bukan agendanya Todd Johnson, ini agendanya Tuhan. Perintah untuk pergi sampai ke ujung bumi itu salah satu perintah terakhir yang Yesus kasih. Risetnya Johnson itu cuma berfungsi kayak pengingat di zaman modern, ngasih kita data untuk paham betapa mendesaknya panggilan abadi ini. Ini membawa kita ke pelajaran terakhir dan mungkin yang paling mendesak. Ini soal waktu. Urgensi masa kini. Sebuah waktu yang strategis. Saat ini kita hidup di tengah-tengah 2 kondisi yang saling tarik-menarik. Lihat di sisi kiri, kesempatannya luar biasa besar. Teknologi bikin kita bisa menjangkau seluruh dunia cuma dari genggaman tangan. Tapi, lihat sisi kanan. Waktu kita terbatas. Jam pasir terus berjalan, ngingetin kita kalau kesempatan ini nggak akan ada selamanya.
Dan Alkitab ngomongin banget soal ini. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini bukan saran basa-basi loh. Ini perintah yang mendesak. Kesempatan besar yang Tuhan kasih ke generasi kita menuntut tanggapan yang sama besarnya dari kita. Nggak ada waktu untuk disia-siakan. Setelah semua pelajaran tadi, kita sampai di bagian paling penting. Fokusnya sekarang bergeser dari Todd Johnson ke kita, ke kamu. Ini adalah panggilan untuk melihat, sebuah undangan pribadi. Jadi, poin utamanya di sini. Inilah gagasan inti yang perlu kita pegang. Kalau kita mau menjangkau dunia, semuanya harus dimulai dari kemauan kita untuk melihat dunia seperti cara Tuhan melihatnya. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan pertama yang perlu kita renungkan. Dan mungkin ini agak sedikit gak nyaman. Apakah kita benar-benar peduli sama apa yang terjadi di luar tembok kita sendiri? Atau jangan-jangan kita sudah terlalu nyaman di dalam? Dan pertanyaan kedua, apakah semua pengetahuan ini cuma jadi informasi di kepala kita? Atau informasi itu melakukan perjalanan dari kepala, turun ke hati, lalu menggerakkan tangan kita? Apakah itu memicu doa, dukungan, dan aksi nyata? Karena pada akhirnya, inilah gambaran yang Tuhan impikan. Ini bukan cuma soal statistik atau strategi, tapi tentang orang-orang yang kakinya jadi indah karena mereka membawa kabar baik. Orang-orang biasa seperti saya dan kamu yang memilih untuk melihat dunia dengan cara berbeda. Dan karena itu, bertindak dengan cara yang berbeda. Pertanyaannya sekarang adalah, maukah kita menjadi bagian dari kisah indah itu?